berinteraksi kemudian segera lepas. Ya, jadi dipolnya ini karena dipengaruhi oleh tetangganya ya. Ya, betul. Ya, jadi dipolnya apa? Dipolnya adalah indus dipol ya, karena setelah terbentuk dipol yang pertama maka dia menguksi tetangganya menjadi terbentuk dipol yang kedua ya, dan ini masuk interaksi yang paling lemah. Ya. Jadi untuk ikatan van der Waals itu ada yang dinamakan dipol-dipol interaction. Kalau dipol-dipol interaction ini berarti molekulnya polar atau non polar. Kalau dia memiliki dipol berarti dia bersifat Polar. polar. Ya, betul. Ya, jadi van der Waals force antara molekul yang polar dengan polar, misalnya etanol dengan etanol, etanol dengan metanol, itu namanya dipol-dipol interaction. Ya, jadi antara senyawa polar dengan senyawa polar yang lainnya. Kemudian ada dipol induced dipol interaction. Ya, dipol tadi senyawanya polar. Induced dipol itu senyawa non-polar, tapi karena diinduksi oleh senyawa dipol, dia menjadi seolah-olah polar. Ya, seperti misalnya pada saat kalian melarutkan I2 dengan H2O. Ya, H2O dia polar, I2 dia non-polar. Ya, sebenarnya ya kan kalian juga sudah tahu ya ada hukum like dissolve like, ya kan? Maka sebenarnya I2 ini kelarutannya sangat kecil di dalam air. Tetapi apakah dia sama sekali tidak bisa melarut? Larut, tapi kecil. Ya, karena ini tadi ada dipol yang induksi dipol tadi. Jadi dia pada saat tertentu kita kocok, dia akan terinduksi I2-nya ini. Ya, kemudian dia akan larut sedikit, kemudian dia segera memisah kembali. Ya, kalau kita lihat kelarutan I2 dalam air itu tidak bisa 100%, ya, kecuali jumlah airnya diperbanyak ya, sesuai perbandingannya. Dia misalnya 1:30, berarti 1 gram dengan 30 mili air, begitu ya. Ya, baik. Yang terakhir ya, yang terakhir adalah instan dipol. Instan dipol itu antara nonpolar dengan nonpolar ya, antara molekul etana dengan etana yang lainnya ya, itu instan dipol. Ya. Nah, ini contohnya suatu senyawa nonpolar ya, O2, kemudian ini ada air ya. Nah, ini kalau dikocok maka sebagian dari O2 ini akan berinteraksi dengan air ini. Jadi sebagian akan larut di dalam air ya, untuk senyawa yang nonpolar bertemu dengan senyawa polar. Ya. Kemudian kekuatan dari ikatan van der Waals ini apa saja yang mempengaruhi ya? Yang mempengaruhi adalah berat molekulnya ya. Jadi kalau dia semakin besar ya, senyawa-senyawa yang berinteraksi tentu saja juga akan semakin kuat ya. Kemudian surface area dari molekul. Jadi kalau molekulnya itu semakin melebar, tentu saja tumpang tindih antara molekul satu dengan yang lainnya itu juga semakin besar ya. Polarisability dari molekul ya, semakin polar molekul maka dia interaksinya akan mengarah ke dipol-dipol atau dipol-induced dipol ya. Itu dia termasuk interaksi yang lebih kuat, paling kuat pada van der Waals. Nah, ini contohnya ya, molekul helium, neon, argon, fluorin, ya, klorin, bromin, metana, etana, propana ini juga titik didihnya itu lebih meningkat ya. Etana min 162 derajat Celcius, etana min 88, propana min 42,2 derajat Celcius ya. Berarti kalau begitu pada suhu kamar bentuknya apa senyawa-senyawa ini?
gas. Betul. Ya, bentuk gas ya. Ya, ya. Jadi ya, untuk senyawa penyimpanan ya, ini strukturnya kan kalau yang tentu masih ingat ya senyawa alkana dengan C berjumlah 5 dan dua-dua dimetil propana. Jadi propana berarti 3 atom karbon ya. Kemudian pada posisi nomor 2 ada 2 metil ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini ternyata boiling point-nya berbeda ya. Yang propana yang pentana 36,1, yang dua-dua dimetil propana boiling point-nya 9,5 derajat Celcius. Ya, mengapa demikian? Ya, ini dua-duanya nonpolar ya, sama jumlah elektronnya sama. Nah, tetapi ternyata dengan adanya luas permukaan yang lebih lebar, ini dia interaksi antara pentana satu dengan pentana yang lainnya ini lebih banyak. Ya. Jadi dia lebih kuat interaksinya, sehingga kalau kita ingin merenggangkan ya, itu lebih besar daripada yang bentuk sferis seperti ini, hanya kecil di sini ya interaksinya. Jadi ini gampang untuk bisa dijauhkan ya. Ya, ya boiling point-nya 9,5 derajat Celcius. Ini kontak areanya lebih besar, yang ini dia lebih kecil. Nah, jadi adanya gugus polar pada molekul ini juga akan memperkuat interaksi van der Waals ya antara polar-polar ya. Kalau polar-polar berarti dipolnya apa? Ya, dipol interaction. Kalau polar non polar berarti dipol induce dipol. Kalau non polar berarti apa tadi? Yang induce dipol saja atau instant dipol ya. Ini contohnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 atom ya. Ini juga 1, 2, 3, 4. Menurut kalian antara senyawa yang atas aseton ini ya dimetil keton dengan butana ini titik didihnya tinggi yang mana? Butana, Prof. Yang butana ya. Mengapa yang butana? Karena luas permukaannya lebih lebar. Ya, baik. Karena luas permukaan butana lebih lebar daripada yang aseton. Untuk teman yang lain ada yang punya pendapat juga sama atau beda dengan Dimas? Ya, ternyata seperti ini Dimas dan juga teman-teman. Titik didih dari aseton yang itu akan lebih tinggi, 50 derajat Celcius dibanding dengan butana yang titik didihnya 0 derajat Celcius. Mengapa demikian? Bedanya apa dengan senyawa ini? Dia dua-duanya ada 4 atom karbon, tapi ternyata dia titik didihnya berbeda. Apa yang berbeda? Dari dua struktur senyawa di atas, apa yang berbeda? Kalau yang atas ada rangkapnya, Prof. Ya, betul, Mbak Zahra. Ya, jadi yang di atas ada ikatan rangkap antara C dan O, ya, sehingga senyawa ini menjadi senyawa yang bersifat polar. Ya, yang ini non polar, yang di sini polar. Ya, berarti kalau dia polar, induksinya apa tadi? Ya, Dipol-dipol. iya betul. Ya, dipol-dipol interaction. Ya, ya. Jadi di sini ada dipol, di sini ada dipol, maka di sini akan ada dipol-dipol interaction. Di samping yang di sini ada London dispersion.
ya, yang alkil-alkil. Tapi kalau yang di bawah ini hanya dispersi saja, ya. Atau ya tadi ya, instan dipol, ya, yang di bawah, sehingga ini sangat mempengaruhi titik didih dari suatu senyawa seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, ini juga ya jadi apa namanya, semakin besar apa namanya, berat molekul dari suatu senyawa, itu juga titik didih juga akan mempengaruhi, ya. Ya, CH3Cl, CH3Br, dan CH3I, ya. Ini berhubungan dengan berat molekul dari senyawa tersebut. Ya. Nah, untuk senyawa yang sama-sama alkana, bagaimana menurut kalian? Mana kira-kira yang paling tinggi titik didihnya dari tiga senyawa ini? Kalau yang kiri A, tengah B, kanan C, maka gimana? ABC itu mana yang paling tinggi titik didihnya? Yang C, Prof, yang Pentanal. lurus. Ya, Yang C. ya. Jadi dia permukaannya lebih luas yang sebelah kanan, ya. Betul sekali jawaban kalian, ya. Ya, yang ini dia lebih membulat, apalagi yang di sini, ya. Ya, baik. Nah, sekarang berikutnya adalah hidrogen bonding, ya. Namanya juga hidrogen bonding, pasti melibatkan atom hidrogen, ya. Apakah ada yang sudah membaca kapan ikatan hidrogen itu terbentuk? Ketika atom hidrogen bereaksi dengan fluor, oksigen, dan nitrogen. Ya, jadi hidrogen, bagaimana Mbak? Hidrogen itu bereaksi dengan apa Mbak? Ya, silakan Mbak Putri Fauzia. Iya, Prof. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi ketika hidrogen itu berinteraksi dengan fluor, oksigen, dan nitrogen. Ya, baik. Ya, baik. Jadi hidrogen berinteraksi dengan fluor, dengan N, dengan O, gitu ya. Nah, baik ya. Adakah teman yang lain yang mau melengkapi hidrogennya ini? Apakah hidrogen yang terikat pada karbon, ataukah hidrogennya ini harus terikat pada atom yang bersifat bagaimana? Ya. Jadi hidrogen yang berikatan sebagai dalam ikatan hidrogen adalah hidrogen yang terikat pada atom-atom elektronegatif. Ya. Karena dia berikatan dengan atom elektronegatif, kira-kira kerapatan hidrogen ini bagaimana? Kerapatan elektronnya tinggi atau rendah? Kalau dia berikatan dengan atom elektronegatif O dan N biasanya. Tinggi, Prof. Ya, jadi Mbak Nisa, kamu ingat nggak apa yang dimaksud dengan sifat elektronegatif? Izin menjawab, Prof. Ya, Keelektronegatifan itu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom yang lain. ya. Jadi ini O dan H, ya. Di misalnya ini ada C, maka elektron yang di sini akan ditarik ke arah O. Sehingga hidrogen di sini muatannya bagaimana? Kerapatan elektronnya rendah atau tinggi kalau elektronnya ditarik ke O? Tinggi, Prof. Tinggi. Elektronnya ditarik ke O, maka dia kerapatan elektronnya adalah Rendah. rendah. Nah, hidrogen ini bisa membentuk ikatan hidrogen dengan atom-atom
yang memiliki pasangan elektron bebas atau elektronegatif. Misalnya ini C, ini H. Ini dia delta negatif karena punya pasangan elektron. Nah, di sini ini yang kita namakan ikatan hidrogen. Di sini ini. Ya. Bukan di sini. Bukan ya. Kalau yang di sini ini kovalen. Ya. Bukan di sini ya. Ini juga kovalen. Jadi antara hidrogen yang berikatan dengan atom elektronegatif atau kemudian hidrogen ini berikatan dengan atom lain yang elektronegatif ya. Jadi dalam hal ikatan hidrogen ada yang dinamakan donor hidrogennya, yaitu di sini ini adalah donor. Kemudian aseptornya adalah ini. Ya, ini adalah aseptor. Ya, begitu. Ya. Ya. Tapi nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan ada beberapa kondisi yang khusus ya. Jadi hidrogennya terikat pada karbon. Loh, kok bisa terikat pada karbon ya? Jadi kalau seperti ini, di sini ada C, maka elektron di sini, elektronnya ada di H, ini tidak mengarah ke C karena C tidak elektronegatif ya. Sehingga kalau ada OH di sini, ada OH, misalnya ada senyawa alkohol ya, maka di sini ya tidak terjadi ikatan hidrogen ya. Tapi apa kira-kira yang terjadi kalau di sini ada molekul polar, di sini molekulnya nonpolar, Indus interaksinya dipol. apa? Ya betul, ya dipol, indus, dipol. Ya, jadi dipol dia menginduksi senyawa yang non, ya, ya, jelas ya. Jadi jangan sampai keliru antara OH yang ada pada satu molekul. Nah, Prof. ya, baik. Ya, saya lanjutkan. Ya. Hmm, ya. Jadi dia hidrogen itu harus terikat pada ini atom-atom elektronegatif kuat ya supaya dia menjadi delta positif ya. Jadi ada yang dinamakan hidrogen donor ya. Jadi sebagai donor ikatan hidrogen yaitu hidrogen atom yang terikat pada O atau N ya. Nah, sedangkan atom-atom yang memiliki pasangan elektron bebas itu dikatakan sebagai aseptor atau penerima ikatan hidrogen itu. Ya, ini tadi selanjutkan. Nah, seperti ini ya, antara HF, hidrogen fluorida. Di sini, apakah ikatan hidrogen? Tidak, itu ikatan kovalen antara Ya, hanya. betul. Ya, betul. Ya, jadi di sini ikatan kovalen. Ya, di sini, ya, jadi di sini ikatannya adalah kovalen. Ya. Nah, di sini yang ikatan hidrogen. Ya, hidrogen terikat pada
F dia menjadi delta positif. Di sini F dengan H di sini delta negatif, maka di sini adalah ikatan hidrogen. Ya. Nah, sekarang yang mana di sini yang sebagai donor ikatan hidrogennya? Non H Ya, yang ya, hidrogen. ya, baik. Jadi donornya yang di sini, ya. Ini donor, yang di sini aset. Betul, Dimas, ya. Ya, betul. Ya. Sama juga yang di sini antara molekul amonia dengan amonia yang lain, ya. Kalau di sini NH ini kovalen, ya. Tapi antara N di sini dengan H, maka ini adalah hidrogen bonding. Kalau di sini mana donor ikatan donor hidrogennya? Yang atas atau yang N-nya yang donor? Yang H, Prof. Yang atas. Ya, betul, Mas Rohman. Ya, di sini adalah donornya, ya. Ya, yang di sini adalah aseptor, ya. Ini donor, ini adalah aseptor, ya. Jadi demikian interaksi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain sehingga kita bisa menjumpai dia dalam bentuk padat ataukah dalam bentuk gas atau dalam bentuk larutan, ya, tergantung kekuatan antara interaksi yang satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi ini tadi antara air, saya kira kalian sudah tahu ya. Jadi antara O dengan, maaf. Jadi ini H dengan O, ya. Ya, kemudian O di sini dengan H yang dari molekul yang lain, ya. Nah, ini H dengan O, ya. Ini H di sini dengan O, ya, seperti tadi saya sampaikan pada slide sebelumnya. Ya. Nah, ada juga yang seperti ini, ya. Jadi hidrogen bonding pada molekul yang menyebabkan dia terjadi memiliki sifat seperti dimer. Ya. Kalau dimer dengan monomer, kira-kira besar mana strukturnya? Yang monomer atau yang dimer? Dimer. Dimer. Ya, betul. Ya, dimer itu dua senyawa. Ya, polimer banyak senyawa. Ya. Nah, kalau begitu kalian bisa nggak membayangkan ya, kalau ada dimer berarti kira-kira interaksinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang monomer atau bagaimana menurut kalian? Lebih kuat. Yang lebih kuat. Iya, betul. Ya, ya, ya. Jadi ya fenomena yang ada adalah seperti pada asam asetat ini ya. Asam asetat adalah asam karboksilat ya, di mana kalian tentu masih ingat ya di bangku SMA asam karboksilat ada ciri-ciri gugus ini C ikatan rangkap dengan O, kemudian C ikatan dengan O dan H. Ya, jadi antara asam asetat yang satu dengan yang lainnya ini akan terjadi ikatan hidrogen di sini. Antara O dengan H di sini, H dengan O. Ya. Jadi dengan adanya ikatan hidrogen yang double seperti ini, maka senyawa ini seperti senyawa dimer. Sehingga titik leburnya, titik didihnya ya lebih tinggi daripada atom atau senyawa lain yang memiliki jumlah atom karbon yang sama. Ya. Nah, sekarang tugas pertama dari saya adalah ya ini uh, ya kalian cari titik didih dari asam asetat ya titik didihnya ya titik didihnya ya bandingkan dengan titik didih senyawa etana ya senyawa etana titik didihnya berapa kemudian etanol
Baik, ya. Jadi titik didih asam asetat, kemudian titik didihnya etanol, ya, kemudian titik didihnya etana, ya. Menurut kalian titik didihnya berbeda atau sama ketiga senyawa ini? Berbeda. Iya, berbeda, betul, Gracia. Jelaskan mengapa berbeda. Ya, jadi yang keempat, ya, jelaskan. Jelaskan, ya, jelaskan alasan, jelaskan kalian berdasarkan intermolekular yang terjadi di antara tersebut. Ya, jelaskan mengapa, ya, saya ini dalam bahasa. Ya, ya, jelaskan mengapa beda, ya. Oke, ya, baik. Ya. Kalau pada etanol interaksinya apa antara etanol satu dengan yang lainnya? Interaksi dipol-dipol. Ya, dipol-dipol, ya. Ikatannya apa? Hidrogen ataukah dia London dispersion atau apa? Hidrogen. Ya, betul. Ikatan hidrogen, ya. Lebih banyak mana ikatan hidrogen yang terjadi antara etanol dengan asam asetat? Lebih banyak mana kemungkinan terbentuknya ikatan hidrogen? Ya. Atau salah satu bisa mencoba membuat ikatan hidrogen antara etanol yang satu dengan etanol yang lainnya. Mungkin bisa coret-coret di sini. Silakan saya hapus dulu ini. Ya, silakan dicoba ya. Saya izin sebentar.
Baik, jadi saya terkendala ini ya, tiba-tiba tadi hilang, ya putus. Ini saya gabung lagi, saya coba share screen. Kata ini ya, silakan dicoba, Alifa. Berikutnya coba ini Mas Rasia, Raihan. Ya, ya, baik, silakan dicoba. Ya, Terima kasih, Prof. Sebentar. ya, dicoret-coret saja di slide ini, silakan. Ya, ini satu etanol dengan ya, baik. Nah, tampaknya ini Raihan sudah menunjukkan tanda-tanda betul. Ya, jadi di sebelah mana ikatan hidrogennya?
Ya, oke. Ya, betul sekali. Donornya yang sebelah mana kalau seperti ini? Donor ikatan hidrogennya yang mana? Ya, D. Ya, oke. Aseptornya? Ya, betul. Ya, oke. Ya, sudah benar. Ya, sudah benar Terima kasih ya. Prof. Ya, oke, sudah benar Mas Faisal. Terima kasih ya. Jadi kita sudah tahu kalau di asam astat itu dia ada kemungkinan 2 ikatan hidrogen, pada etanol hanya 1 kemungkinan ikatan hidrogen. Kalau pada etana ada ikatan hidrogennya atau tidak etana? Tidak. Tidak ya. Sehingga kalau pada etana interaksinya apa tadi? Dispersi London ya untuk senyawa yang non polar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa hidrogen yang bisa membentuk ikatan hidrogen adalah yang terikat pada atom elektronegatif. Nah, sekarang hidrogen yang di sini menurut kalian bisa nggak membentuk ikatan hidrogen dengan O? Tidak bisa, Prof. Tidak Ya, bisa, Prof. betul. Ya, betul. Ya, ya tidak bisa. Karena apa? Karena karbon bukan atom Elektronegatif. elektronegatif. Ya, betul. Tetapi kalau kita perhatikan di sebelahnya karbon ini atom-atom apa ini? Atom Cl. Kalian tahu sifatnya atom Cl? Elektronegatif. Ya, elektronegatif kuat ya, sehingga yang di sini ini bisa membentuk suatu ikatan hidrogen ya. Ya. Nah, dia menjadi delta positif ya. Nah, ikatan hidrogen yang di sini ini disebut dengan non konvensional. Non konvensional hidrogen bond ya. Jadi tidak konvensional ya. Karena di sini dia terikatan dengan karbon yang berikatan dengan atom-atom elektronegatif ya. Jadi nanti pada saat kalian kimia medisinal ya semester 5 dan semester ya di semester 5 ada, dan juga ada kuliah pilihan rancangan obat, maka di sana ada ikatan obat dengan reseptor itu, ada yang ikatan hidrogen konvensional seperti yang tadi saya sampaikan di depan, ada juga yang non konvensional seperti ini ya. Baik. Ya. Nah, ini ada 2 senyawa ya yang di sini ya antara OH dengan nitro ini ikatannya bersebelahan atau kita sebut dengan orto, posisi orto. Nah, yang di sini antara OH dengan nitro ini pada posisi yang berlawanan atau para. Ini titik didihnya lebih tinggi. Nah, jadi kalian coba jelaskan ya. Ada yang mau mencoba? Ini nanti menjadi tugas berikutnya. Kalau yang satu, yang sebelah kanan ini dia bentuknya bagaimana? Lebih panjang. Ya. Kalau yang di sini dia lebih membulat. Ya. Nah, bagaimana kemungkinan ikatan hidrogen antara ini para nitrofenol 1 dengan yang lainnya dengan ortonitrofenol 1 dengan yang lainnya? Kira-kira mana yang lebih banyak kemungkinan ikatan hidrogennya? Yang orto atau yang para? Mengapa isomer orto ya titik didihnya beda dengan yang para?
isomer para. Ya, kalian bisa membayangkan interaksinya bagaimana yang terjadi kemungkinan? Ya, jadi yang di sini ya bisa membentuk ikatan hidrogen antara H di sini dengan O yang di sini. Jadi di sini kalau ada nitro, ya, maka di sini bisa berinteraksi ikatan hidrogen dengan yang di sini. Yang nitro di sini ini juga bisa membentuk ikatan hidrogen dengan OH yang ada di sebelah sini. Oke. Kalau yang di sini bagaimana? Yang di sini kemungkinan dia hanya di sini saja. Ya. Nah, O. Ya. Jadi menurut kalian lebih kuat mana? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri interaksinya? Yang parah, Prof. Ya, yang sebelah kanan. Ya, itu nanti yang kalian coba apa namanya jelaskan ya. Baik. Ini ikatan hidrogen yang ada di dalam tubuh kita ya, pada DNA kita ya. Jadi di sini apa namanya basa penyusun yang ada di dalam tubuh kita itu sudah punya gandengannya ya, adenin ya dengan timin ya, kemudian guanin dengan sitosin ya. Nah, ini kalau dia mengapa dia bisa berinteraksi dengan tepat ya, karena pada adenin ini dan pada timin ada dua tempat yang dia bisa berikatan hidrogen seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya terjadi sesuatu kondisi, misalnya apa ya, ada induksi senyawa kimia dari luar sehingga menyebabkan DNA itu mengalami perubahan susunan, maka misalnya A ketemu dengan C, kira-kira tepat atau tidak ikatan hidrogen yang terbentuk? Tidak tepat. Karena apa? Karena pada A di sini tersedia dua tempat membentuk ikatan hidrogen, sedangkan pada C ya sitosin ada tiga ya, sehingga kalau ada ketidaktepatan seperti itu maka akan ada gangguan yang disebabkan oleh karena perubahan bentuk atau susunan DNA. Ya, baik. Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan untuk campuran homogen dan juga heterogen? Silakan. Baik, jika tidak ada maka saya lanjutkan ya. Ya. Ya, baik. Campuran homogen dan juga heterogen ya. Jadi campuran homogen ya, definisinya adalah suatu tipe campuran di mana komposisi dari bahan-bahan yang ada di sana itu berbentuk uniform ya. Jadi dia tampak sebagai satu fase ya. Nah, sedangkan campuran heterogen itu komposisi solut yang ada di dalam sana itu dia tidak merata, ya, tidak merata ya. Nah, ini campuran homogen dan heterogen ini akan banyak nanti kalian harus siapkan ya pada pembuatan sediaan-sediaan farmasi ya. Seperti ini ya. Jadi ini bentuknya sirup ya. Bentuknya sirup suatu campuran homogen ya.
menurut kalian ini sirup ini terdiri dari berapa macam senyawa? Apakah satu senyawa? Tidak, ya paling tidak minimal di sana ada dua senyawa. Satu adalah solutnya, yang satu adalah solvennya. Nah, sedangkan kalau dia dalam bentuk sirup, ya terutama sirup itu kan untuk anak-anak, maka di sana akan ada bahan tambahan yang lainnya, ya bahan tambahan yang lainnya. Apakah di sana merupakan suatu pewarna supaya warnanya menarik perhatian anak-anak atau suatu flavor sehingga baunya juga enak, ya itu semua bahan-bahan kimia yang ditambahkan pada campuran sirup tadi, ya belum lagi misalnya senyawa ini kurang larut di dalam solvent tersebut, maka ditambahkan juga suatu suspending agent, ya baik. Nah berikutnya di sini adalah contoh campuran antara fase minyak dan fase air, ya kalian mungkin sudah akan praktikum, ya akan praktikum apa namanya senyawa polar dengan non polar, ya maka akan terjadi dua fase seperti ini. Nah ini fase campuran hidrogen, ya kalau seperti ini ada yang ingat tidak namanya apa, suspensi atau emulsi? Emulsi, Kalau ada Prof. cair tidak larut dengan cair, ya Maharani? Emulsi, Prof. Ya betul, emulsi. Jadi kalau kita kocok, maka maksudnya tersebut di dalam. Jadi dia akan terdispersi. Tapi nanti interaksinya adalah instan dipol, jadi kemudian dia akan bisa lagi kita kocok, dicampur, ada kondisinya yang stabil, dia akan terpisah lagi, ya seperti tadi, ya ini mungkin instan indus dipol, ya jadi yang satunya non polar, yang satunya polar, ya. Nah kemudian kenapa yang satu ada di bagian atas kemudian ada lapisan yang di bagian bawah? Ini tergantung dari apa? Dari masa jenis. Masa jenis. Ya, betul. Ya, dari masa jenisnya. Ya, jadi nanti kalau dia campuran itu dua larutan itu atau dua solvent atau dua zat cair itu berbeda masa jenisnya, maka yang masa jenisnya lebih ringan dia akan ada di sebelah atas, yang lebih berat akan ada di sebelah bawah. Ya. Kalau dia berwarna, kita mudah untuk membedakan. Ya. Tapi kalau dia tidak berwarna, maka kita harus benar-benar mencari informasi, ya, di Farmakope Indonesia ataupun di buku-buku yang lain, Martindale, ya, atau Merck Index, ya. Jadi ada perusahaan namanya Merck, yaitu mengeluarkan ribuan bahan kimia. Nah, dia memiliki buku indeks, Merck Index Book, ya. Jadi senyawa-senyawa kimia yang dikeluarkan oleh perusahaan Merck itu ada sifat-sifatnya, ya. Larutannya, ya, kemudian titik didihnya, titik leburnya, dan sebagainya. Ya, kita boleh mengambil data di sana. Ya. Nah, ini nanti akan kalian temui, ya, ada yang dinamakan campuran itu sebagai solution, ya. Jadi ini biasanya ukuran partikelnya itu kurang dari 2 nano, sehingga kita tidak bisa kelihatan. Sepertinya itu dia hilang. Kita campur langsung hilang, ya. Tapi kalau dilihat di mikroskop, sebenarnya di sana masih ada kecil-kecil, ya. Atau dia memang sama sekali dia apa namanya larut sempurna, ya. Nah, ini karakteristiknya transparan, ya, dan tidak bisa dibedakan, ya, tidak bisa terpisah kalau kita diamkan, ya. Kalau dilakukan penyaringan, maka dia juga tidak akan tersaring, ya, padatannya, ya. Ya. Kemudian ada yang dinamakan colloid, ini ukurannya 2 sampai 500 nanometer, ya. Ini contohnya ada susu, ya, dan sebagainya, ya. Ada juga yang dinamakan campuran hidrogen, ya. Jadi ini kalau ukuran partikelnya 500, lebih dari 500
nanometer. Ya. Jadi kalau kita diamkan dia bisa terpisah. Ya. Ini campur biasanya misalnya kalau garam dengan air kan dia larut sempurna. Ya. Ini misalnya kayak pasir, ya kan, kita kocok dengan air, ya mungkin dia sebentar dia akan kelihatan terdistribusi apa namanya dengan baik di sana, tapi kalau kita diamkan maka dia akan mengendap, ya, dan bisa dipisahkan. Ya, jadi ini bermacam-macam contoh sediaan dalam farmasi yang merupakan suatu campuran, ya. Ya, baik. Jadi dalam pembentukan suatu larutan, ya di sana paling tidak ada dua jenis substansi. Ya. Jadi ada yang dinamakan solut, ya. Biasanya dia jumlahnya lebih kecil, dan juga ada yang dinamakan solvent. Ya. Jadi solut itu bisa juga tunggal, bisa juga suatu campuran. Ya. Demikian juga dengan solvent, bisa suatu larutan, suatu senyawa tunggal, bisa juga suatu campuran. Ya. Jadi misalnya kalian mungkin pagi-pagi kalian ingin minum teh hangat, ya, minum teh hangat, ya. Biasanya apa yang kalian lakukan kalau kalian ingin pagi-pagi minum teh hangat? Apa yang kalian lakukan kalau mau membuat teh panas? Menyeduhnya, Prof. Menyeduh teh. Iya, iya. Jadi Menambahkan bagaimana gula. caranya? Ya, ya. Jadi bagaimana caranya? Serbuk daun teh, ya, atau yang sudah dimasukkan ke dalam wadah ini, ya, apa namanya, kertas ini, ya, apa celup itu, ya. Kemudian kalian beri air panas, ya. Boleh juga ditambah gula, ya, ya kan? Maka bahan-bahan yang ada di dalam serbuk teh itu yang dia larut dalam air panas, maka dia akan keluar. Ya, jadi air itu akan menembus, ya, menembus dinding sel dari serbuk daun teh itu, kemudian dia akan melarutkan di sana komponen-komponen yang larut, kemudian dia akan keluar, ya, keluar sehingga air yang tadinya jernih berwarna kecoklatan. Ya, demikian juga kalau kalian tambahkan gula di sana, ya, maka diaduk dengan air panas, air itu juga akan gula itu juga akan larut. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana solutnya adalah suatu campuran, ya, bukan hanya satu. Kalau kalian membuat gula kemudian dilarutkan dengan air saja, maka itu satu solut, satu solvent. Ya, tapi kalau seperti tadi minuman teh panas, maka di sana sudah banyak solutnya, ya, solut yang larut banyak di sana, ya. Tetapi solventnya hanya tunggal, ya. Sekarang bagaimana kalau yang solventnya lebih dari satu? Ya, mungkin kalian pernah ya menggunakan etanol 70%. Jadi etanol 70% itu adalah campuran etanol dengan air. Ya, berarti dia sudah lebih dari satu solvent. Nah, dia mau melarutkan, ya, substansi atau solut-solut yang ada pada teh tadi. Ya, jadi kita bisa mendapatkan bahan aktif dari serbuk daun teh itu dengan dua macam solvent tadi. Satu, air dalam kondisi panas, ya, solventnya tunggal, atau air ditambah dengan etanol. Nah, kan kita nggak mungkin ya sehari-hari kita konsumsi teh dalam etanol 70% kan nggak boleh, ya kan? Selain haram, ya, kalau dari agama Islam itu juga akan mempengaruhi kesadaran kita. Ya, jadi kalau kita mau bikin teh, ya, kita cukup menggunakan air panas, ya. Jadi jangan coba-coba dengan etanol 70%, ya. Seperti itu contohnya, ya. Jadi ada solvent yang merupakan single, ada yang campuran, solutnya juga demikian, ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi saat terjadinya proses melarut, ya? Maka di sana akan ada terjadi interaksi ini, ya. Akan terjadi interaksi baik dari solventnya
dengan solut, solut dengan solut, ataupun solvent dengan solvent. Kan semula solvent dengan solvent dulu ya, pasti mereka berinteraksi sehingga dia bentuk cairan, ya kan? Etanol dengan air, kira-kira interaksi yang terjadi apa kalau etanol dengan air? Interaksi dipol-dipol. Dipol-dipol atau ikatan apa? Hidrogen. Ikatan hidrogen, ya seperti itu ya. Jadi solvent-solventnya tersendiri sudah ada interaksinya antara solut yang satu dengan solut yang lain juga terjadi interaksi, ya. Jadi misalnya seperti molekul gula, ya. Gula itu termasuk polihidroksi, ya, banyak OH-OH-nya, ya. Nah, antara OH yang satu dengan OH yang lain itu membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Sehingga apa? Gula kita temui dia dalam bentuk padat. Ya, jadi sebenarnya di sana ada interaksi antara gula yang satu dengan gula yang lain melalui ikatan hidrogen yang sangat kuat, ya. Nah, kalau kita mau melarutkan, maka pada solvent juga harus bisa berinteraksi dengan solutnya. Apakah ikatan hidrogen atau van der Waals atau ikatan ionik, ya. Ya. Nah, ya, jadi untuk apa namanya pelarutan ya ini biasanya kalau di farmasi itu kita menghitungnya sebagai konsentrasi ya. Jadi berapa gram ya solut yang dilarutkan dalam berapa gram solvent ya. Ini seringkali juga menuliskannya seperti ini, gram dalam 100 mili solvent ya. Nah, kalau kemudian ditambahkan solut terus sehingga dia nanti akan ada yang tidak larut, maka kita sebut dia sebagai larutan yang jenuh. Ya. Ini ada beberapa tipe larutan, ada yang gas dalam gas, ya. Contohnya apa namanya di udara ini ada banyak sekali campuran ya, oksigen, nitrogen, ya, H2O, ya. Kemudian untuk gas dalam liquid ini contohnya CO2 dalam air. Ini kita mungkin pernah ya ini apa namanya effervescent ya, nanti dia juga akan effervescent ya, kimia di farmasi ya membuat sediaan effervescent, maka di sana ada gas ya, di antara ya antara bikarbonat dengan anak di SMA juga sudah pernah mempelajari ini ya, senyawa bikarbonat ya H2CO3 dengan asam ya, maka akan terjadi gas CO2 dan akan terbentuk H2O ya. Baik. Kemudian gas dalam solid ini H2 pada metal palladium ini kita gunakan di kimia organik ya untuk merubah ikatan rangkap dua menjadi ikatan tunggal ya. Jadi ada sudah ada mahasiswa skripsi saya yang juga mengerjakan ini ya. Liquid dalam liquid ya, kemudian liquid dalam solid, solid dalam liquid dan solid dalam solid ya. Untuk solid dalam solid ini alois ya, ini jarang kita gunakan di farmasi. Ya. Jadi ini ya tipe larutan dalam air ya. Ya. Maaf, ini gas dalam gas ya di udara yang merupakan suatu campuran yang homogen ya. Kemudian oksigen dalam air ya. Kemudian CO2 dalam air ya seperti ini ya. Ini sediaan effervescent yang nanti kemungkinan besar kalian juga akan mengerjakan ini ya, membuat sediaan effervescent. Nah, ini bentuk gas CO2 yang larut dalam air ya. Biasanya ini kita gunakan dalam proses netralisasi ya. Jadi ada kondisi asam, kemudian kita menghilangkan asamnya dengan penambahan suatu basa ya, basa karbonat atau bikarbonat. Maka hasil reaksi antara asam dengan senyawa karbonat tersebut menghasilkan gas CO2. Ini liquid dalam liquid ya, etanol dalam air ya.
Kemudian solid dalam liquid ya, contohnya apa namanya gula dalam air ya. Nah, ini salt in water ya, jadi NaCl dalam H2O ya. O2 ini senyawa-senyawa netral bercerai ya. Dan kalian sudah menjawab dengan benar bahwa dengan air itu ada interaksi ikatan hidrogen. Nah, untuk senyawa etanol ini biasanya lebih dari C4 itu kelarutan dalam air itu sudah menurun. Karena apa? Karena atom karbonnya sudah besar ya. Dia interaksi hidrofobiknya itu lebih mendominasi daripada ikatan hidrogen sehingga kelarutan dalam air menjadi menurun. Sedangkan ini glukosa ini ya, ini dia larut dalam air. Kenapa? Karena banyak OH di molekul ini. Ini C-nya 6, tetapi di sana setiap C-nya itu berikatan dengan mengikat OH. Ya, sehingga dia larut dalam air karena banyak terbentuk ikatan hidrogen antara gula dengan air. Ya, ya, ya baik. Jadi kalian bisa menjelaskan ya mengapa misalnya asam stearat ya C18 H36O2 suatu senyawa asam karboksilat sebenarnya ya, tetapi karena atom karbonnya itu sangat besar sehingga sifat hidrofobiknya lebih menonjol sehingga kelarutan dalam airnya menjadi turun ya. Nah ini ya karena CC-nya ini sangat besar ya. Ya, baik. Sedangkan untuk glukosa C6H12O6 ini dia larut dalam air karena dia banyak gugus fungsi OH-nya ya. Ya, ini asam stearat ya, ini asam stearat. Nah, ini nonpolar ya, karbon-karbon itu nonpolar. Hanya di sini yang polar ya. Jadi di sini saja yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Tetapi yang di sininya ini karena senyawanya ini ikatannya tunggal, dia bentuknya bisa berputar. Nah, dia bisa apa namanya apa ya, membungkus air yang ada tadi ya, sehingga malah justru yang dominan adalah sifat non polarnya ya. Ya. Ini glukosa banyak gugus OH-nya di sini sehingga dia banyak terbentuk ikatan hidrogen dengan air ya. Coba kalau misalnya asam stearat ini ya kan dia sulit larut dalam air. Bagaimana caranya kita merubah senyawa ini menjadi larut dalam air? Ada yang mau menjawab? Mana merubah senyawa-senyawa asam ya seperti ini asam stearat yang tidak larut air kita rubah menjadi senyawa yang larut air. Harus kita apakan? Izin menjawab, Prof. Dengan cara direaksikan dengan basa seperti NaOH, KOH, Ca.
OH 2 kali. Ya, baik, betul Mbak Iza. Ya, jadi kita bisa merubah senyawa nonpolar seperti ini dengan mereaksikannya dengan suatu basa. Karena dia asam, kita reaksikan dengan suatu basa membentuk suatu senyawa garam. Nah, garam ini yang nanti dia akan larut dalam air. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau ada garam ya, jadi di sini ada ONa, kemudian di sini senyawa hidrofobik, maka kita sudah membuat suatu sabun ya. Jadi senyawa ini bisa melarutkan kotoran-kotoran yang nonpolar karena di sini dia gugus-gugus nonpolar. Kemudian karena di sini bentuknya ion, dia bisa membawa kotoran itu keluar ke fase air. Ya, jadi ini adalah prinsip dari sabun ya, betul sekali Mbak Isa. Jadi kita tambahkan NaOH. Ya, baik, ini solid solution ya, H2 dalam palladium ya. Baik, ini liquid dan solid dalam solid karena ini tidak jarang kita gunakan, maka saya akan melewati ini ya. Ya, baik, ini yang apa namanya, yang gas dalam gas tadi ya. Ini juga sudah kita bahas tadi. Untuk amalgam ini banyak digunakan pada kedokteran gigi ya. Ya, baik. Kemudian bagaimana proses pelarutan itu terjadi ya. Tadi kita sudah belajar bahwa salah satunya adalah adanya interaksi antara solut dengan solvennya ya. Jadi bisa ikatan hidrogen, bisa antara ionik dengan polar ya, kemudian bisa juga antara nonpolar dengan nonpolar ya. Nah, yang lainnya adalah suatu pembentukan senyawa kimia ya. Jadi ini ya, jadi P2O5 ya dengan air membentuk satu senyawa baru ya, di mana P2O5-nya dia menjadi larut. Ya. Bisa juga disebut dalam proses solvasi ya, atau kita kenal dengan hidrasi. Seperti tadi antara NaCl dengan air ya. Ya. Jadi seperti ini NaCl dengan air ya. Ini kan H2O-nya adalah polar, NaCl adalah ionik ya. Nah, antara senyawa ionik dengan polar dia bisa membentuk interaksi seperti ini ya. Nah, ada Cl ya, ini dia negatif, maka dia berinteraksi dengan hidrogen dari H2O. Sedangkan Na-nya yang positif dia berinteraksi dengan O ya, yang banyak muatan elektronnya dari H2O. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi di sini dilingkari oleh molekul-molekul air ya, sesuai dengan dia muatannya apa gitu ya. Itu namanya proses hidrasi ya. Sehubungan dengan kelarutan, maka kita nanti juga kalian juga akan banyak ini harus menghitung konsentrasi ya. Misalnya ini suatu kloraseptik ya, jadi suatu apa namanya, mengandung antiseptik fenol ya, 0,35 gram dilarutkan dalam 25 mili air ya. Berapa persen berat bervolume dari fenol tersebut ya. Jadi menghitungnya seperti ini ya. 0,35 gram dalam 25 mili air ya. Itu berapa persen? Nah, kita sudah bisa menjawabnya 1,4% ya. Ya, ini. Kira-kira kalau ini berapa persen ya? Pepto-Bismol ini untuk mengobati diare ya. Dia mengandung
525 mg bismut subsalisilat pada setiap 15 mili sendok teh, sendok makan ya. Berapa konsentrasi berat per volume dari bismut subsalisilat? Ada yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab, Prof. Iya, Prof. 3,5%, Prof. Ya, gimana caranya, Mas? Coba kamu tuliskan di sini, Mas. Siapa namamu tadi? Fahri, Prof. Fahri, ya, Mas Fahri. Ya, silakan. Mungkin tadi juga ada Mbak siapa ya tadi ya? Saya lupa. Saya, Prof. Fadila Nah, Intan. Fadila, ya sudah nggak apa-apa. Dua-duanya nulis di sini. Jawabannya sama atau beda? Silakan. Mohon maaf, Prof. Ini bagaimana ya? Oke, Ya, oke. jadi 525 ya dalam bentuk gram per mili. Ya. Ya, dua-duanya bisa nggak, Mas Fahri? Kamu juga menjawab di sini. Ini Fadila, ya. Fahri juga menjawab. Nah, coba kita lihat apakah hasilnya sama atau beda, ya. Ya, baik, ya. Baik, karena caranya sudah benar, maka jawabannya sudah benar juga, ya. Jadi yang dikerjakan oleh Mbak Fadila dan juga Mas Fahri jawabannya benar, ya. Saya hapus ya. Ini teman-teman yang lain kan sudah bisa caranya, saya hapus. Sekarang, ya, jadi sekarang ini eh, kalian sebagai seorang farmasis ya, nanti di apa di industri ingin merancang, ya, merancang untuk pembuatan eh, apa namanya sedian intravena, ya, larutan salin, ya. Konsentrasinya 0,92% berat per volume. Ya. Nah, sekarang ingin dibuat ya dalam bentuk 250 mili larutan. Berapa NaCl yang dibutuhkan? Kalian sudah bisa apa namanya menghitung dengan benar, ya. Ya, jadi ya biasanya memang tersedia ini ya 0,92% NaCl ya untuk salin solution ya. Kalian sudah bisa menghitung berapa kebutuhan NaCl-nya kalau kita ingin membuat sediaan 250 mili.
Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita ingin membuat sediaannya itu untuk 100 mili, berapa NaCl yang dibutuhkan? Ini kan 250, sudah ada jawabannya. Kalau 100 mili, berapa yang dibutuhkan? Silakan coba dikerjakan di sini. Ya, ini 0,92% dalam 250. Berapa NaCl-nya? Nah, ini cara menghitungnya. Ya, 100 mili ya, per 0,92 gram. Ya, ini. Ya, kemudian dalam 250 mili, berarti kita bisa menghitung 2,3 gram NaCl. Nah, sekarang kalau kalau kita ingin membuat 0,92% NaCl dalam 100 mili sediaan, berapa gram NaCl-nya? Silakan. Siapa yang mau mencoba? 0,92 bukan, Prof. 0,92, Prof. Ya, Prof, 0,92. Ya, betul. Ya, betul ya. Karena 0,92% ini ya 0,92 gram dalam 100 mili air. Ya, oke, sudah bisa semua. Ya, baik. Ya, kira-kira nanti ke sana ya. Jadi kenapa kita harus belajar pelarutan, bagaimana proses pelarutan itu terjadi, ya, interaksi apa yang di sana terjadi, kemudian bagaimana memilih pelarut itu nanti kalian semakin semakin ke atas nanti akan berhadapan seperti ini. Ini nanti kalau kalian sudah sampai di di industri ya, industri yang membuat sediaan salin ya. Jadi ada industri-industri tertentu yang memang dia membuat larutan-larutan seperti ini ya. Mungkin kalian akan ada di sana ya, salah satu atau mungkin dua di antara kalian akan menjadi penanggung jawab untuk sediaan-sediaan intravena ya. Baik. Ya. Ya, ini nanti juga kalian bisa ini ya. Jadi berapa volume 5% larutan ketamin yang mengandung 75 mili ketamin. Ya. Berapa volumenya? Kalau ketamin ini konsentrasinya 5%. 1,5 mili, Prof. 1,5 mili. Dari mana itu, Mbak? Nah, ini nanti dijawab aja ya. Dijawab untuk tugas aja ya. Silakan dikerjakan ya. Baik. Nah, ini merupakan suatu kesediaan ini ya, injeksi. Nah, ketamin ini sebenarnya dia tidak larut dalam air, tapi dia memiliki gugus NH2. Ya, NH2 itu sifatnya adalah basa. Maka bagaimana caranya supaya ketamin ini bisa larut dalam air sehingga bisa diberikan sebagai sediaan injeksi? Maka ketamin ini harus dirubah menjadi bentuk garam. Ya, seperti tadi, asam stearat tidak larut air, tapi kita tambahi NaOH, dia menjadi natrium stearat, larut dalam air. Ya, ketamin ini kita tambahin karena dia basa, kita tambahi asam menjadi ketamin hidroklorida. Nah, sudah bisa dalam bentuk sediaan injeksi. Ya, baik. Ya, ini cara menghitung konsentrasi dalam bentuk molar. Ya, saya kira nanti kalian kan sudah pernah juga ya bagaimana menghitung molaritas. Ya, jadi kita tentukan dulu mol dari solut tersebut. Bagaimana kita menghitung mol? Bagaimana menghitung mol? Mol dari suatu senyawa. Gram dibagi massa dari senyawa Ya. tersebut. Ya, betul ya. Gram dibagi BM. Ya. Nah, kemudian nanti kita dari mol tersebut kemudian dibagi dengan volumenya ya. Jadi mol dibagi dengan volumenya ya, kita akan mendapatkan berapa molar ya yang kita
inginkan. Ya, baik. Berikutnya ini adalah pembentukan atau ada senyawa yang berbentuk solid hidrat. Ya. Ya. Jadi ada senyawa-senyawa organik anorganik tertentu yang dia tuh bisa mengikat kristal H2O, ya, kristal air. Ya. Senyawa-senyawa ini biasanya digunakan untuk menghilangkan sisa air yang ada di dalam campuran senyawa organik. Kok bisa? Ya. Jadi kristal air ini kita hilangkan dulu. Bagaimana cara menghilangkan kristal air ini? Ada yang bisa memberikan usulan bagaimana caranya kita menghilangkan kristal air. Nggak usah terlalu sulit berpikirnya. Coba kalian sehari-hari, kalian pernah nggak menghilangkan air dari tubuh kalian atau kalian sedang melakukan hal yang lain sehingga air itu bisa keluar? Bagaimana caranya? Diapakan ini? Ya, bagaimana caranya kita bisa menghilangkan air? Dipanaskan, Prof. Ya, betul, Kevin. Kita panaskan, ya. Jadi senyawa ini ya kita panaskan, kita pijar, ya. Karena dia dalam bentuk kristal air, ya. Kalian tentu kristal air yang paling mudah dilihat itu apa? Es batu, ya kan? Jadi kalau kita naikkan suhunya dari kulkas, temperatur kamar, apa yang terjadi? Dia akan Mencair. mencair. Ya, jadi ini senyawa ini kita pijar, ya. Jadi jangan kaget biasanya kalau kita pijarkan kan dari cairan kemudian dia menguap gitu kan. Nah, kalau untuk senyawa ini kita pijar bentuk padatan justru dia menjadi cair. Nah, cairnya itu karena H2O-nya mencair, ya. Jadi senyawanya menjadi basah. Nah, kalau kita panaskan terus, H2O yang bentuknya cair ini dia akan menguap, ya. Nah, setelah menguap, ya, uapnya sudah tidak kelihatan lagi, maka kita simpan dia sebagai senyawa anhidrat. Maka kalau di dalam suatu campuran senyawa organik, di sana masih ada sisa air, kita bisa tambahkan Mg sulfat anhidrat ini. Kita masukkan di sana, kita kocok, maka sisa air di sana akan diikat oleh Mg sulfat. Jadi tadinya dia anhidrat, dia kembali menjadi senyawa hidrat. Ya, seperti itu. Ya, nanti pada praktikum semester 4 kalian akan menggunakan ya ilmu ini, ya. Ya. Ya, baik, ini contoh-contoh senyawa hidrat, ya. Nah, untuk yang lainnya saya kira ini bisa kalian pelajari sendiri ya, karena ini waktunya juga sudah habis, ya. Ini contoh-contoh, ini campuran antara senyawa nonpolar dengan nonpolar, bagaimana dia bisa campur, ya, karena dia terdispersi. Tadi ya, dispersi London untuk senyawa-senyawa yang nonpolar, ya. Baik, saya kira waktunya juga sudah habis. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup dan saya akan membuka presensi? Ya, baik. Silakan Mbak Zahra. Ya, Terima kasih atas waktunya, Prof. Saya mau tanya, apa resiko jika suatu bahan farmasi itu berbentuk hidrat yang kehilangan air kristalisasinya pada saat penyimpanan? Terima kasih, Prof. ya, baik. Jadi yang tadi bentuknya hidrat, ya, kemudian disimpan, begitu Mbak ya. Ya, nah, senyawa hidrat, kalau senyawa hidrat kita simpan dengan baik, ya, tidak ada pemanasan di sana, maka senyawa hidrat ini akan stabil dalam bentuk hidrat. Tapi kalau sudah kita rubah dia, kita panaskan, dia menjadi bentuk anhidrat, maka dia sifatnya higroskopis.
kalau kita biarkan saja di laboratorium dalam kondisi terbuka, maka dia bisa menangkap H2O yang ada di lingkungan kita. Jadi kerjaan kita akan sia-sia. Kerjaan kalian tadi memanaskan Mg sulfat merubahnya menjadi anhidrat menjadi sia-sia karena dia terbentuk hidrat lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau kita masukkan pada campuran tadi untuk menghilangkan sisa air pada pelarut organik menjadi sia-sia. Ya. Jadi ditambahkan terus kok nggak mengendap ya di dalam pelarut nonpolar karena fungsi anhidratnya sudah tidak ada. Ya, dia sudah tidak bisa menarik sisa air misalnya. Ya, demikian Mbak Zahra. Jadi kita harus berhati-hati setelah kita pijat, harus kita masukkan dalam wadah yang tertutup rapat sampai waktunya kita gunakan di laboratorium. Demikian Mbak Zahra. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Baik. Mungkin satu lagi ya. Ini waktunya juga sudah habis. Saya juga akan segera berpindah ya. Felicia Wiyogo, silakan, Mbak. Ya, permisi Prof. Saya izin bertanya terkait campuran heterogen kan tadi dijelaskan ada massa jenisnya toh. Nah, itu apa ada kemungkinan kalau dari senyawa itu mempunyai massa jenis yang sama dan kira-kira apa kestabilannya itu kayak berubah banget gitu ya, Prof. Terima kasih. Baik, ya. Jadi kalau senyawa itu memiliki massa jenis yang sama, begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Iya, baik. Kemudian kita campur, begitu ya? Iya. Iya, baik. Jadi kalau dia massa jenisnya sama kita campur, maka dia juga akan akan sulit untuk kita ketahui keberadaannya dia akan di fase yang mana begitu. Di sebelah atas atau di sebelah bawah, begitu Mbak. Kalau kestabilannya itu kira-kira apakah berbeda dari Ya, baik. Untuk stabilitas campuran itu ya Mbak ya. Jadi kalau stabilitas campuran itu tergantung interaksinya bagaimana. Jadi misalnya dia senyawa yang polar dengan non-polar, maka dia akan juga terpisah. Kan ini massa jenisnya beda ya antara polar dengan non-polar. Maka dia akan terpisah, Mbak. Tapi kalau dia sama-sama non-polar, maka dia akan bercampur. Gitu, Mbak. Felicia. Makasih, Prof. Ya. Baik. Ya. Jadi, ya, mohon maaf ya untuk teman-teman yang lain. Ini kuliahnya saya akhiri ya. Untuk yang lainnya teori, saya kira kalian bisa baca sendiri ya. Saya tutup kuliahnya. Selamat pagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sebagai dasar ya. Kalian ini masih semester 1 sudah